Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah drama yang berjudul Vigilante yang rilis di tahun 2023. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Five, four, three, two, one. Di awal cerita drama ini, kita akan dibawa menuju ke masa lalu seorang anak lelaki, yang dimana ia sedang mengikuti sidang dari seseorang yang menjadi tersangka pembunuhan ibu kandungnya sendiri. Namun setelah sidang selesai, anak itu sama sekali tidak puas dengan putusan hakim, yang hanya menghukum tersangka itu dengan hukuman yang tidak sesuai. Lihatlah betapa sedihnya dia ketika mendengar putusan hakim. 반성하고 뉘우치는 점 등을 참작하여 합의하려 노력한 점 저지는 Beberapa tahun pun telah berlalu. Tepat di malam hari, tersangka pembunuhan tadi masih belum berubah sama sekali. Ia tetap saja akan memukuli orang yang telah membuat dia kurang nyaman dalam menjalani hidup yang sulit ini. Sehabis menghajar si pengemudi bus tadi, ia lalu berjalan menuju pulang ke rumah, yang sama sekali saya tak tahu di mana alamatnya, sumpah. Akan tetapi, ternyata sedari tadi ada seorang lelaki yang terus mengamatinya dari kejauhan. Di tengah perjalanan, ia baru menyadari bahwa ada seseorang yang mengikuti dirinya dari belakang. Ketika ia mulai kepo, kemudian bertanya siapa kamu, lelaki itu hanya membuat kemarahan dia menyala akibat memberi jawaban yang tak jelas. 야, 이 새끼야! Dikarenakan ia sudah tak bisa menahan emosi lagi, mereka berdua pun harus melakukan duel. Saat duel sedang berlangsung, si tersangka gendut dan berbau busuk itu ternyata tak bisa menandingi hebatnya lelaki yang tadi terus mengikutinya dari turun bus. Dan ternyata, lelaki itu juga adalah seorang anak kecil yang ada di scene-scene awal drama ini ya guys ya. Ia bernama Kim Ji Young. Setelah berhasil melepaskan hasrat binatangnya yang selama ini ia pendam kepada si tersangka pembunuhan ibu kandung dia, Ji Young kemudian pulang ke rumah untuk beristirahat. Besok paginya, ia kembali menjalankan aktivitas seperti biasa. Oh iya, Ji Young ini nyatanya adalah seorang pemuda yang masuk atau join di salah satu universitas kepolisian Korea Selatan. 그동안 미해결 사건을 해결하는 과정에서 Di universitas kepolisian itu juga, semua keahliannya terus diasah, terkhusus kemampuan bela diri. Lihat betapa kuatnya dia ketika sedang melakukan sparring partner dengan sahabatnya di sana, hingga para guru di universitas tersebut tak henti-hentinya dalam memuji kehebatan mereka berdua. Sahabat Ji Young tadi bernama Min Sun Wook. 김지용이가 대단한 거예요. Setiap weekend atau hari libur, mereka semua dipersilakan pulang ke rumah masing-masing
guna bertemu dengan keluarga ayah, ibu, ataupun kekasih tercinta ya guys ya. Di situ sebenarnya salah satu teman Ji-young sempat mengajak untuk ikut bersamanya bersenang-senang di sebuah klub malam. Namun ia menolak dengan alasan tertentu. 야, 내가 너한테 다른 거 기술 좋더라. 가자. 안 돼. 나 주말에 Di perjalanan menuju ke rumah, ia melihat ada seorang nenek tua sedang mendorong gerobaknya yang berisikan beberapa kardus untuk dijual. Akan tetapi, sebagian kardus itu sempat berjatuhan akibat jalan yang menanjak bagaikan gunung Himawari. Melihat hal itu, Ji-young pun membantu dalam mengumpulkan kardus yang berjatuhan tadi, sekalian mendorong gerobak si nenek juga. 잘 먹겠습니다. Tiba di rumahnya yang begitu hampa, karena dia selama ini hanya tinggal seorang diri semenjak ibu kandungnya meninggal ketika itu. Ia langsung menyempatkan nonton berita mengenai segala tindak kriminalisasi di TV. Berhasil mengumpulkan beberapa informasi penting mengenai para pelaku, Ji-young lalu melancarkan aksi gilanya, yaitu memberi pelajaran hidup ke mereka semua yang masih saja melakukan kejahatan. Di sisi lain, ada seorang wanita yang bekerja sebagai wartawan baru tiba di kantornya sekarang ini. Di situ ia langsung bergegas masuk ke ruangan pimpinannya guna menawarkan sebuah berita ataupun cerita yang menurut dia pastinya akan booming atau viral di kalangan masyarakat kota. Nama si wartawan tadi adalah Choi Miryo. 죄값을 누군가 폭력으로 받아내고 있죠. 어이없는 판결로 풀려난 사람. 비질란테. Saat jam makan berlangsung, Ji-young dan kawan-kawan tentu saja mampir ke kantin untuk makan ya guys ya. Akan tetapi, bersamaan dengan itu, mereka menonton sebuah berita yang ternyata sedang memberitakan mengenai beberapa penjahat yang babak belur hingga kini dirawat di RS, sehabis dihajar oleh orang misterius. Di dalam berita itu juga, memberi julukan orang misterius tadi, yaitu Vigilante. 그래도 모르겠어요. 저희를 고맙습니다. Keesokan harinya, Shin memperlihatkan kita di kantor tempat Miryo bekerja. Di sana, si pemimpin begitu senang setelah mendengar kabar baik dari para pekerja mengenai suksesnya siaran berita mereka kemarin yang memberitakan mengenai seorang vigilante. Karena begitu banyaknya masyarakat kota yang sangat antusias dengan berita tersebut. 걱정하지 마시고 저만 믿으시죠. 통점. 사건은 Beberapa hari berikutnya, saat Ji-young sedang sibuk belajar, tiba-tiba ada notifikasi siaran langsung dari tempat Miryo bekerja, yang sekarang ini memberitakan mengenai seorang penjahat wanita yang baru saja keluar dari penjara setelah menjalankan hukuman yang cukup singkat, alias tak sebanding dengan kejahatannya. 고작 징역 7년을 받은 사건. 놀이공원에 있던 학생을 상대로 부르지 않겠습니다. 피해자는 이 때문에 이름까지. Akan tetapi, di situ Miryo dengan sengaja menampilkan langsung wajah asli si pelaku tanpa dikena sensor sama sekali. Akibatnya,
Setelah para warga mengenali dia, mereka lalu mendatangi kediaman si pelaku tersebut. Lihatlah betapa ramai suasana di sana ketika itu. Layaknya mahasiswa yang sedang berdemo, menuntut agar dihukum matinya para koruptor, ya guys ya. 집값 떨어지니까 빨리 다 꺼! Malamnya, melihat suasana di luar telah aman dari para warga, si pelaku pun memutuskan keluar rumah untuk menghampiri korbannya karena kesal berita tentang dia kembali diviralkan oleh stasiun televisi tempat Mirio bekerja. Namun beruntung bagi si korban, di saat ia nyaris dibunuh, tiba-tiba datang Jiong mode vigilante yang membantunya. Sehabis si pelaku tadi dihajar habis-habisan oleh Jiong hingga tewas, berita tentangnya seketika menjadi sangat viral di segala pencarian. Namun di scene pihak kepolisian, ini merupakan pukulan berat bagi mereka. Bahkan di akhir rapat, si pemimpin memerintahkan kepada anggotanya untuk menyelidiki vigilante ini sebagai kasus pembunuhan. 와서 범인은 사건을 은폐하는 것이 아니라 이놈은 살인으로 가닥 잡아서 수사해. 알겠어? Besoknya lagi, beberapa detektif mendatangi TKP guna mencari segala sesuatu yang bisa berguna bagi mereka mengenai vigilante yang sekarang ini sedang viral. Akan tetapi, bersamaan dengan itu, datang murid wanita yang menentang langsung pendapat mereka, yang mengatakan bahwa vigilante ini hanyalah seorang kriminal. Melihat respon tersebut, membuat si detektif menjadi khawatir. 상을 줘야죠. 왜 잘한 사람 살이 뭔데 비질란테 수사를 해요? 학생 저렇게 반응하는 사람들이 더 많아지기 전에 Sementara di sisi lain, kantor tempat Mirio bekerja sedang ramai ditelepon oleh para warga yang pro dan kontra kepada si vigilante yang selama ini mereka terus beritakan. Namun di situ Mirio melarang siapa saja untuk mengangkat telepon dengan alasan tertentu. Walaupun di awal pimpinannya sempat memarahi mereka akibat itu, tapi setelah mendengar penjelasan dari Mirio, ia pun terdiam dan membisu. 사회를 뒤흔들 사건이라 대응하다간 우리 일을 못합니다. 역할을 박창현 부장님! Saat Jiong beserta kawannya sedang asik gym sambil bercanda ria, di waktu yang sama ia melihat berita mengenai beberapa penjahat yang bebas tanpa diberi hukuman yang pantas. Di situ jiwa binatang Jiong kembali meronta-ronta ya guys ya. Malamnya, ia lalu mencari beberapa informasi mengenai penjahat tersebut. 편의점 사장 집에 침입하여 아이들과 한꺼번에 풀어? 떨이야? 목격을 마쳤습니다. 2018년 7월 12일 Beberapa hari kemudian, setelah berhasil mengumpulkan banyak informasi guna memberi pelajaran ke penjahat itu, kini Jiong akan kembali melakukannya. Lihatlah betapa beringasnya dia ketika sedang berada di mode vigilante ya guys ya. Sesaat sebelum ia membunuh si penjahat, Jiong masih sempat menyuruh si penjahat tersebut untuk meminta maaf kepada korbannya sendiri. 들한테 사죄해. Tak lama, pihak kepolisian baru mengetahui matinya si penjahat itu. Di sana, mereka langsung menyimpulkan bahwa ini adalah perbuatan vigilante.
Akibatnya, pemimpin kepolisian lalu mengadakan konferensi pers yang dimana ia berjanji akan menangkap si vigilante tersebut sebagai seorang kriminal. Namun bersamaan dengan itu juga, tak sedikit dari para warga yang menentangnya. 경찰 새끼들 비질한테 뭐하냐? 어지럽히고 있는 범죄 행위를 즉시 하려고 지금. 가해자들에게 법에 Di sini yang berbeda, tepatnya di kantor kepolisian, beberapa dari anggota di sana sedikit kurang nyaman ketika pemimpin mereka hendak mendatangkan satu anggota baru guna bergabung ke tim mereka untuk membantu dalam mencari seseorang yang diyakini sebagai vigilante. Orang yang mereka maksud itu merupakan orang yang bertubuh besar dan tinggi dari segi fisik. Ia bernama Jo-hyun. 네, 광수대 팀장 조원입니다. 증거 나오고 결국엔 잡히. Beberapa hari kemudian, berita tentang vigilante menjadi sangat viral, hingga sekelompok anak muda menirunya, karena menurut mereka, itu merupakan kebiasaan yang keren, membasmi kejahatan yang ada di mana saja ya guys ya. Akan tetapi, hal tersebut membuat polisi cukup gerah, dan berencana untuk menangkap mereka satu persatu. 같은 새끼야. 그리고 재판은 법이 뭔데 피해자는 쏙 빼고 가해자를 용서해. Di malam hari, Ji-young kembali mencari beberapa informasi mengenai siapa si penjahat yang akan menjadi target dia berikutnya. Habis itu, besok paginya ia coba menganalisa target tersebut. Setelah mempertimbangkan hal-hal penting, Ji-young pun akhirnya yakin untuk menjadikan orang tadi sebagai target dia. Akan tetapi, malamnya saat ia sedang kembali membantu si nenek yang membawa gerobak bersihkan kardus di scene-scene sebelumnya, Ji-young begitu terkejut ketika melihat berita TV yang memberitakan tentang matinya seorang penjahat yang ternyata sempat menjadi target dia juga. Melihat berita tersebut, ia hanya terdiam tanpa kata. 네가 우리 동네 잘해. 살인이 모방범이 아닌 진짜 비질란테의 소행으로. Di sisi lain, Mirio beserta para anggotanya sangat kesal akibat ada stasiun televisi lain yang memberitakan tentang beberapa penjahat yang telah bebas tanpa menjalani hukuman yang pantas. Bersamaan dengan itu juga, mereka menampilkan langsung wajah asli si pelaku tanpa terkenal sensor sama sekali. Dan sesaat setelah berita tersebut, si vigilante palsu lalu mengeksekusi mereka semua. 빨리 나가서 취재해와. 내가 나한테 의지하게 만들어야 한다고. 무슨 잘못했어요. 제발 살려. Habis menghancurkan para korbannya tadi, si vigilante palsu kemudian membuat sebuah pesan berupa video untuk dikirimkan ke pihak kepolisian. Di situ ia mengatakan beberapa hal yang bersifat provokasi. Intinya dia menegaskan bahwa pihak kepolisian tak akan mungkin bisa untuk menangkapnya. Namun di sisi berbeda, Jo-hyun semakin tertantang setelah mendengar kata-kata tersebut. 시행될 때 피해자들의 눈물을 법이 비질런트 Di hari-hari selanjutnya, Jo-hyun beserta anggota dia sedang bertugas dalam mencari si vigilante yang asli. Ada beberapa yang berhasil mereka tangkap, tapi Jo-hyun meyakini bahwa orang-orang yang ditangkapnya tersebut adalah tiruan alias palsu.
Bagaimana ia mengetahui tentang kepalsuan itu? Dengan cara bertatapan langsung, melihat ekspresi wajah dari si pelaku. 님이 좀 봐주시죠. 직접 반장님 빌란테가 아니라서요. 아니. Malamnya, nenek yang selama ini sering dibantu oleh Jiung kini sedang mengalami masalah akibat adanya seorang pengemudi mobil yang merasa jalannya dihadang oleh si nenek. Merasa kesal, ia pun menabrak nenek beserta gerobak miliknya hingga terlempar cukup jauh. Beruntung ada seorang lelaki yang melihat kejadian tersebut, kemudian membantu si nenek. Setelah kejadian tadi, berita tentangnya langsung disiarkan di TV. Jiung yang melihat berita tersebut, moodnya seketika berubah menjadi api karena ternyata si nenek meninggal dunia. Ia marah seperti itu karena selama ini ia telah menganggap si nenek sebagai keluarganya sendiri ya guys ya. Di situ juga, teman-teman Jiung cukup kecewa dengan hukum yang ada di negara mereka. 이게 말이 되는 나라냐? 내 말이 치료받으러 간다. Akibat tak sanggup menahan amarahnya lagi, Jiung lalu memutuskan untuk kembali melancarkan aksi vigilantenya dengan datang langsung ke RS tempat di mana si pelaku pembunuhan dirawat sekarang ini. Ketika tiba dalam kamar si pelaku, Jiung kemudian mengancam agar dia mengakui setiap kesalahannya di pengadilan nanti, dan berkata bahwa dia juga pantas diberi hukuman seberat-beratnya. 어떤 범죄는 아무런 법에 보호도받지 못했어. 선처를 구하고 있지. Habis itu, tak lama setelah Jiung keluar dari RS, ia begitu terkejut saat melihat si pelaku yang tiba-tiba terjatuh dari ketinggian kamarnya. Dan ternyata, itu semua merupakan aksi lanjutan dari si penirunya. Penasaran dengan siapa sebenarnya orang itu, Jiung pun mengejar mobil yang ditumpangi si peniru tersebut guna mengetahui kebenaran yang selama ini tertunda ya guys ya. Singkat cerita, sekarang ini Jiung telah mengetahui siapa sebenarnya si vigilante palsu itu. Bahkan ia telah menjalin sebuah kerjasama dengannya demi membasmi segala kejahatan. Oh ya, mereka juga mengajak Mirio untuk bergabung bersama tim guna terus menyiarkan secara langsung mengenai hal-hal yang tak mungkin diberitakan oleh stasiun televisi lain. Si vigilante palsu tadi bernama Cho Kang-ok. 그거는 방해만 될 뿐이라니까. 아니? 우리 계획에 없던 일이잖아. 이것도 계획 또 하나의 비질란테로 만들 거야. Malam harinya, Jiung menghancurkan tempat yang selama ini digunakan sebagai penggelapan uang ilegal. Lihat betapa kerennya aksi-aksi dia ketika itu sedang terjadi. Habis itu, ia mendatangi sebuah panti asuhan untuk menyumbangkan semua uang yang tadi dia ambil di tempat penggelapan tadi. Menemukan duit dalam jumlah besar membuat si penjaga panti cukup terkejut. 시청자 여러분 안녕하십니까? Akibat berita mengenai ditemukannya sejumlah uang cukup besar di panti asuhan sebelumnya tersebar luas di setiap stasiun televisi,
Si pemilik uang itu lalu menyuruh seseorang untuk mengambil kembali uangnya tersebut. Besok paginya, saat sedang sarapan, Ji-young dan kawan-kawan melihat berita tentang kematian si penjaga panti di TV. 어젯밤 서울에 위치한 하늘보육원에서 살인사 Setelah mendengar berita itu, Ji-young menjadi sangat marah dan gelisah, hingga melampiaskan semua kemarahan dia di tempat pelatihan. Dikarenakan ia tak bisa tidur, Ji-young pun keluar kamar, guna menelpon rekannya yaitu Kang Ok, kemudian membicarakan tentang strategi yang akan mereka lancarkan selanjutnya. 어떻게 하려고? 이거 함정이야. Oh iya, Kang Ok ini merupakan orang yang sangat kaya raya ya guys ya. Namun entah mengapa dirinya begitu kagum dengan sosok Ji-young di mode vigilante, hingga dia ingin menjadi seperti itu juga. Kang Ok juga yang sekarang ini membiayai segala kegiatan dan aktivitas tim mereka, termasuk Mirio di saat ia sedang menyiarkan sebuah berita secara langsung. Tak lama selanjutnya, merasa gerah akibat permasalahannya terus diberitakan di setiap sosial media, si pemimpin kejahatan lalu memerintahkan para anggotanya mendatangi Mirio guna menghancurkan segala properti kerja yang dimilikinya, sekalian memberi Mirio pelajaran juga atas itu. Namun beruntung bagi dia, karena di waktu yang tepat, Kang Ok datang membantu. 빨리 찾아! 싹 다 뒤져! Beberapa hari kemudian, saat Ji-young sedang sibuk mengikuti pelajaran di universitas, tiba-tiba datang beberapa orang dari pihak kepolisian, lalu mencari dia untuk dimintai keterangan penting. Akan tetapi, ketika ditanyai langsung oleh pihak kepolisian, apakah kamu adalah vigilante yang asli? Ji-young terus membantah setiap tuduhan tersebut. 터미널에서 내린 이후로 싹 다 얘기해봐. 네. 너 비슷한 신체 조건. Keesokannya, pihak kepolisian kembali mendatangi universitas tempat Ji-young kuliah sekarang ini, guna mencari bukti-bukti atas kepemilikan uang gelap yang sebelumnya diambil oleh Ji-young dan diberikan ke panti asuhan. Dan ternyata, semua bukti itu mengarah ke rektor universitas tersebut. Lihat betapa kesalnya si rektor ketika ruangan dia digeledah. Ia bernama Eum Jae-hyuk. 모르시는 거면 이대로 DFC에 넘기겠습니다. Tak ingin bukti akan kejahatannya sampai ke pihak berwajib, Jae-hyuk lalu menelpon anggota yang dia sering suruh apabila ingin mencelakai seseorang hingga tewas. Guna melakukan hal tersebut, ke polisi yang sekarang ini sedang membawa bukti kuat tentang kejahatannya. Dan benar saja, karena tak lama kemudian, polisi tadi seketika tewas di tempat sehabis ditabrak mobil gede. Mendengar kabar tentang tewasnya si polisi, membuat Jo-hyun yang merupakan sahabat polisi itu merasakan sedih yang amat perih. Sementara di sisi lain, Ji-young sangat kecewa dengan berita tersebut karena rencana dia dari awal,
yaitu membantu pihak kepolisian dalam menangkap si pemimpin kejahatan selama ini, akhirnya gagal ya guys ya. 압수수색하던 팀들도 그 피셜 사고로 죽었대. Scene selanjutnya, asisten pribadi Kang Ok membawakan dia kabar yang agak buruk, yaitu kabar tentang hilang kontaknya Mirio dalam beberapa hari terakhir. Demi memastikan informasi tersebut, ia lalu mendatangi tempat tinggal Mirio bersama asistennya. Dan benar saja, karena Mirio sama sekali tak berada di sana, ditambah rumahnya itu sangat berantakan. Setelah ditelepon oleh Kang Ok, kemudian mengetahui bahwa Mirio diculik, mereka berdua lalu menyusun sebuah rencana untuk menyelamatkan salah satu rekannya itu. Mereka berdua pun mendatangi langsung markas dari si penjahat, selanjutnya menghajar semua yang berada di sana. Habis itu, Ji-yong membuat ancaman agar si penjahat mengembalikan Mirio. 읽으라고. Kini kita tiba di akhir cerita drama ini, yang dimana Ji-yong beserta Kang Ok akan menjalankan rencana yang telah mereka persiapkan dengan matang di hari-hari sebelumnya. Rencana itu berupa mereka hendak memancing para penjahat untuk mendatangi mereka berdua di stadion, kemudian selanjutnya membawa kembali Mirio. Setibanya para kelompok penjahat di lokasi, mereka semua cukup kebingungan akibat melihat banyaknya orang mengenakan pakaian yang sangat mirip dengan si vigilante. Dan ternyata, itu semua merupakan salah satu dari rencana Ji-yong agar mereka tak mudah ditemukan ya guys ya. Lihatlah betapa sengitnya perkelahian di stadion saat ini. 이 새끼 이거 생각보다 귀엽네. Saat mereka semua berkumpul, sekelompok penjahat di sana juga saling melawan satu sama lain. Akibat lawannya yang begitu banyak, Ji-yong nyaris terbunuh apabila tak datang bantuan. Akan tetapi, orang yang membantu Ji-yong tadi harus terkena tusukan di bagian perut. Betapa terkejutnya dia ketika mengetahui bahwa orang itu merupakan sahabatnya sendiri, yaitu Sun-wook. Tak lama datang Jo-hyun beserta anggotanya, hendak menangkap semua yang sedang tawuran di sana. Melihat ada polisi datang, mereka lalu berlarian, mencari tempat yang aman untuk berduel hingga akhir. Oh iya, tak lupa pula Jae-hyuk yang juga hadir di tengah-tengah mereka. Namun di akhir duel, tersisa Ji-yong dan Jo-hyun yang tetap bertahan hidup, sementara lainnya tewas ya guys ya. 여기는 모두 전원 체포한다. 아무도 못 나가. 뭐 대단할 자격이 없는 새끼들이야. 사회를 좀먹. Setelah kejadian berdarah itu, Sun-wook pun tewas di tempat. Sementara Mirio kini berada di kantor polisi guna dimintai beberapa keterangan. Di situ ia menegaskan bahwa Sun-wook adalah si vigilante yang asli. Mirio sengaja berkata seperti itu
demi melindungi si vigilante yang asli, yaitu Ji-young. Di sisi lain, Ji-young begitu sedih dengan kematian sahabatnya. 그건 형사님도 마찬가지 아닌가요? 밖에 있는 저... 그게 아니라 한패였기 때문 아니에요? Saat Ji-young mendengar berita di televisi yang memberitakan tentang kematian Jae-hyuk sebagai seorang pahlawan karena dianggap telah bertarung langsung dengan para penjahat hingga akhir, kepala kepolisian lalu memberinya sebuah penghargaan tertinggi. Mendengar berita memilukan itu, membuat Ji-young sangat kecewa dengan hukum yang ada di negaranya. 세울 게이트의 핵심으로 지목된 라고 밝혔습니다. 기자회견 현장을 범죄 조직과 마지막까지 맞서 싸운 Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah drama yang berjudul Vigilante. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.